Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak bersama Bu Evi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap bersemangat, sehat dan bahagia. Oke, anak-anak, kita belajar lagi bersama Bu Evi. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, selalu bersemangat dan tetap jaga kesehatan. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita bacakan Al-Fatihah yang kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW agar kita kelak mendapat syafaat beliau. Ila hadrat Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi sayyulillahi laumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma waj'alani minas solihin. Amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat pada pagi hari ini. Baik, kali ini kita akan belajar tentang tema 5 yaitu wirausaha dan subtema 3 ayo belajar berwirausaha. Pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu IPS tentang menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Berikutnya yaitu bahasa Indonesia mencakup mencermati petunjuk dan isi teks formulir, pendaftaran kartu anggota, pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, serta daftar riwayat hidup. Yang pertama yaitu tentang IPS, peran Indonesia dalam kegiatan ekonomi ASEAN. Baik. Ayo belajar berwirausaha. Nah, jiwa wirausaha sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing. Para wirausaha ini nantinya harus meningkatkan hasil produksinya untuk kemudian dapat diekspor. Pemerintah Indonesia sudah mencatat 10 komoditas unggulan ekspor Indonesia baik ke negara ASEAN maupun ke dunia internasional. Contoh komoditas ekspor ke negara-negara ASEAN adalah minyak mentah, timah, batu bara, karet, biji kakao, dan emas. Di samping itu, Indonesia juga mempunyai komoditas lainnya yang punya peluang untuk ditingkatkan nilai ekspornya, yaitu peralatan kantor, rempah-rempah, perhiasan, kerajinan, ikan dan produk perikanan, minyak atsiri, makanan olahan, tanaman obat, peralatan medis, serta kulit dan produk kulit. Nah, itu tadi adalah beberapa produk Indonesia yang bisa mencapai ekspor. Apa sih artinya ekspor? Ekspor artinya adalah barang yang dikirim ke luar negeri. Sedangkan impor barang yang didatangkan dari luar
negeri. Kalau Indonesia mengirimkan keluar itu artinya kita mengekspor. Akan tetapi apabila kita membeli barang dari luar artinya kita mengimpor atau memasukkan barang. Nah, kita sekarang belajar tentang MEA. Apa itu MEA? MEA adalah panjangan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. MEA itu sudah direncanakan pada tahun 1997 melalui KTT di Malaysia. Kemudian menguat kembali pada Oktober 2003 saat KTT di Bali. Dan sesuai kesepakatan MEA terwujud di tahun 2020. Akan tetapi ada perubahan pelaksanaan dipercepat pada tahun 2015. Sedangkan di Indonesia MEA diberlakukan mulai Desember 2015. Oke. Tujuan diadakan MEA. Nah, kita harus tahu karena saat ini negara kita sudah mengikuti MEA ini anak-anak. Kita bisa ekspor barang ke ASEAN dan kita juga bisa impor barang dari ASEAN. Yang pertama adalah tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi. Kenapa? Karena dengan adanya MEA kita samaratakan kondisi ekonominya sehingga tingkat keamanannya dan tingkat pembangunannya kita hampir seimbang 11-12 lah di segala negara ASEAN. Berikutnya adalah pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan. Apa hubungannya? Karena dengan adanya MEA kita bisa banyak produksi lebih banyak lagi produksi barang yang tidak seperti biasanya. Karena apa? Pemasaran kita sudah tidak hanya lokal akan tetapi sudah bisa mencakup internasional. Berikutnya lagi yaitu pertumbuhan ekonomi akan mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Karena kita sama-sama bisa ekspor impor barang sesama negara ASEAN sehingga kita ingin mencapai kemakmuran yang setara di antara negara ASEAN. Berikutnya adalah 4 karakteristik MEA. Apa saja? Yuk kita intip. Yang pertama adalah pasar tunggal dan basis produksi. Jadi yang mengikuti MEA ini harus punya 4 karakteristik ini anak-anak. Yang pertama yaitu pasar tunggal dan basis produksi. Harus bisa produksi sendiri. Bukan barang ekspor diekspor lagi. Barang impor diekspor. Nah maksudnya Bu Evi seperti itu. Jadi kita impor dari negara lain akan tetapi atas nama Indonesia kita ekspor. Nah itu salah, tak boleh. Yang kedua yaitu kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global. Yang ketiga, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi. Karena apa? Kalau kita punya daya saing yang cukup tinggi, artinya kita sama-sama sevisi semisi. Artinya kita sama-sama ingin mengembangkan produk kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Oke, yang berikutnya adalah yang keempat, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata. Nah, ini yang harus dipenuhi apabila kita ingin mengikuti MEA. 4 karakteristiknya ini karena MEA tadi ada tujuannya tersendiri yang sebelumnya kita bahas. Jadi kita juga harus memenuhi karakteristiknya dari MEA. Berikutnya yaitu MEA adalah peluang bagi suatu negara untuk lebih produktif dalam kegiatan ekonomi dan bagi masyarakat dan pelaku usaha merupakan sebuah momen yang tepat untuk memperkenalkan brand dalam negeri ke dunia internasional. Dengan adanya MEA, kita lebih mudah memperkenalkan produk-produk kita yang ada di Indonesia ini ke luar negeri. Tidak terlalu banyak syarat seperti sebelumnya.
volumenya. Artinya produk kita bisa ke pasar internasional, tidak hanya lokal. Yuk, pikirkan mulai dari sekarang, siapa yang pengen jadi pengusaha, harus kalian planning dari sekarang. Siapa yang ingin jadi pengusaha, harus bisa ikut pangsa pasar internasional ya, karena kalian adalah anak-anak yang hebat. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah produk ekspor Indonesia. Apa saja sih produk-produk Indonesia yang bisa diekspor? Yuk kita intip. Yang pertama adalah hasil pertanian. Karena pertanian kita yang semakin banyak ini, kita bisa mengekspor hasil pertanian. Contohnya apa saja? Yang pertama adalah karet, kopi, kelapa sawit, cengkeh, teh, lada, kina, tembakau, dan coklat. Ini produk-produk pertanian yang bisa kita ekspor. Berikutnya adalah hasil hutan. Apa saja hasil hutan? Contohnya adalah kayu dan rotan. Karena Indonesia hutannya sangat luas dan kita merupakan penghasil kayu terbesar. Kita lihat tuh Kalimantan, kalau kita lihat di peta masih banyak hijaunya. Sumatera, Sulawesi, beda. Jangan lihat peta Jawa. Jawa sudah tidak banyak hutan lagi karena sudah banyak perumahan. Yang ketiga adalah hasil perikanan. Apa saja hasil perikanan? Antara lain adalah ikan tuna, cakalang, udang, dan bandeng. Ini yang banyak sekali diekspor. Sekarang ada lagi yang ditambah ekspor, ada belut. Itu produk Indonesia loh, belut diternak di Indonesia. Itu kesukaan orang Jepang ya. Oke. Kita lanjutkan adalah hasil pertambangan. Contoh bahan tambang yang diekspor adalah timah, aluminium, batu bara, tembaga, dan emas. Kita sudah tidak asing lagi, kita pengekspor bahan tambang terbesar loh, apalagi emas. Kalau kita lihat di Freeport di Papua, nah, seluas itu tambang emas, itu semua dapat kita ekspor. Selanjutnya yaitu hasil industri. Hasil industri apa saja? Contohnya adalah semen, pupuk, tekstil, dan pakaian jadi. Oh, ternyata pakaian banyak yang diekspor anak-anak dari Indonesia. Berarti kalau kita terlalu pilih-pilih pakaian made in Taiwan, made in China, itu salah juga ya. Ternyata di Indonesia pakaian juga punya kualitas yang bagus sehingga juga mempunyai kualitas yang bisa diekspor. Ya, oke. Lanjut, yang keenam adalah jasa. Apa saja jasa yang kita ekspor biasanya adalah pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, antara lain ke Malaysia, ada juga yang ke Singapura dan negara-negara Timur Tengah. Nah, ini adalah produk ekspor Indonesia yang memiliki tingkat yang urutan tertinggi. Kita lanjut berikutnya, yaitu wujud kerjasama bidang sosial budaya dalam ASEAN. Apa saja? Yang pertama adalah penanganan narkoba dan solusinya. Jadi kita sesama negara ASEAN bekerja sama untuk penanganan narkoba. Yang kedua adalah penanggulangan dampak bencana alam. Jadi kalau satu negara di ASEAN itu merasakan bencana alam, negara yang lainnya akan ikut merasakan, dalam artian dia akan ikut dalam penanggulangan bencana. Berikutnya adalah perlindungan terhadap difabel. Apa itu anak-anak difabel? Difabel adalah orang-orang yang mempunyai cacat fisik seperti tangannya, kakinya, matanya. Nah, itu disebut difabel. Berikutnya adalah kerjasama dalam acara-acara yang diadakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Yang kelima, pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Nah, ini ada. Kalau kalian menjadi anak hebat berprestasi, bisa ikut pertukaran pelajar siswa-siswa se-ASEAN. Dan yang keenam,
kegiatan olahraga internasional yang melibatkan seluruh anggota ASEAN yang biasanya kita sebut dengan SEA Games. Biasanya 4 tahun sekali ini terjadi. Nah, gantian, biasanya ada di Indonesia, ganti pindah ke negara Singapura, ganti lagi ke Brunei Darussalam. Nah, ini tujuannya untuk apa? Untuk mempererat hubungan antar anggota ASEAN. Yang ketujuh, kerjasama untuk meningkatkan pariwisata. Pariwisata di Indonesia dipromosikan di Singapura. Di Singapura dipromosikan di Brunei, begitu seterusnya, saling meningkatkan dalam bidang pariwisata. Berikutnya yang 8, diadakannya Kongres Pemuda ASEAN. Lanjut, yang ke-9 adalah pertukaran acara program televisi ASEAN. Nah, ini untuk menjembatani pertukaran budaya atau pengenalan budaya sesama negara ASEAN biasanya ada di pertukaran acara program televisi seperti Benteng Takeshi. Itu diadopsi dari acara yang ada di mana? Di Jepang. Macam-macam. Bu Evi nggak hafal ya acara televisi, nanti kalian lihat sendiri. Kira-kira acara ini dari negara mana ya? Oke. Lanjut, yang terakhir, misi kebudayaan dan kesenian dengan diadakannya festival lagu ASEAN. Nih biasanya ada juga lomba-lomba antar bintang ASEAN ya, seperti Indonesian Idol seperti itu. Cuma ini seluruh negara ASEAN mempunyai kandidatnya. Oke, lanjut ya. Nah, itu tadi kita belajar tentang IPS, kerjasama di bidang ekonomi, budaya, dan teknologi. Oke, sekarang kita lanjut ke bahasa Indonesia tentang petunjuk pengisian formulir. Yuk kita intip. Formulir adalah lembar atau surat yang harus diisi. Jenis formulir ini bermacam-macam. Di antaranya ada formulir pendaftaran, kartu anggota, wesel pos, kartu pos, daftar riwayat hidup, dan slip tabungan. Di pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar membuat daftar riwayat hidup. Sekarang kita akan belajar untuk membuat dan mengisi formulir. Ini ada contohnya. Yang pertama adalah formulir pendaftaran lomba mengarang. Tema peran Indonesia dalam ASEAN. Setiap kita mengisi formulir pasti ada identitas diri. Di situ seperti yang disebutkan pasti ada nama, ada alamat, ada umur. Nah, itu. Karena ini lomba pendaftaran untuk lomba mengarang, jadi di situ ada nama sekolah, alamat sekolah, dan jenis lomba yang harus diikuti. Dan jangan lupa, formulir pendaftaran itu biasanya ada tanda tangan peserta atau ada tanda tangan yang mengisi formulir di bawah sendiri ya. Berikutnya adalah contoh dari formulir pengiriman barang. Nih, suatu saat kalau kalian sudah menjadi pengusaha, pasti butuh ilmu ini karena kita harus mengirim barang. Yang ini mengirim barang dalam negeri. Tetap ada nama, ada alamat, ada provinsi, kabupaten, dan data pengirim. Yang atas karena pengiriman barang, yang atas adalah data penerimanya, tujuan kita mau kirim kemana, dan yang bawah adalah data kita sebagai pengirim. Kemudian yang bawah ada tanda tangan penerima dan ada tanda tangan petugas yang mengirimkan, biasanya seperti itu. Nah, ini formulir tersebut hanya merupakan salah satu contoh formulir pengiriman barang. Kemudian setiap lembaga atau perusahaan dapat membuat formulir dengan data dan format yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing lembaga. Oke. Berikutnya ada lagi yaitu formulir pendaftaran lomba mata pelajaran IPA. Nah, kalau seperti ini karena perorangan pasti ada nama, tempat, tanggal lahir, umur, dan lain-lain itu ada.
Tuh, kalian lihat ada tanda tangannya lagi. Yang satu tanda tangan peserta lomba, yang satu tanda tangan orang tua untuk izin mengikuti lomba. Artinya orang tua tersebut mengizinkan anaknya mengikuti lomba. Oke, sampai sini yang biasanya ikut lomba-lomba sudah sering mengisi formulir ya. Yang belum pernah ikut lomba, rodok bingung, ya enggak? Karena belum pernah mengisi formulir. Nah, jangan khawatir, nanti tugas kalian juga akan membuat formulir plus mengisinya. Nanti tugasnya, oke? Berikutnya yaitu apalagi ini? Ada formulir pendaftaran surat izin usaha. Kembali lagi ke calon pengusaha kita. Kalau ingin jadi pengusaha harus punya surat izin usaha. Di situ apa saja? Kita mencantumkan data usaha kita yang akan kita mintakan nomor surat izinnya. Kalau untuk ingin kita bebas berekspresi dalam berusaha, kita harus punya surat-suratnya. Karena apa? Supaya kita nantinya jalannya bisa sesuai prosedur pemerintah. Oke anak-anak, kita intip ada lagi. Oh ini sebagai bahan pertimbangan turut kami lampirkan. Nah ini kelanjutannya karena tidak cukup dipotong jadi dua ya. Kelanjutannya, jadi untuk mengirimkan formulir pendaftaran surat izin usaha ada kelengkapannya seperti fotokopi KTP, foto, kartu NPWP, akte perusahaan dan lain-lain. Tetap di paling bawah ada apa anak-anak? Yap, tanda tangan, oke? Nah, ini masih ada apa habis? Oh, sudah habis ternyata. Oke, tadi itu kita sudah belajar tentang apa? Yang pertama adalah tentang MEA. Apa sih MEA itu? Ingat, kepanjangannya adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN. Artinya, kita dalam satu negara ASEAN sama-sama mendukung kegiatan ekonomi di masing-masing negara. Di sana yang terjadi adalah ekspor dan impor barang. Oke. Berikutnya kita belajar bahasa Indonesia tadi tentang petunjuk pengisian formulir. Iya, tugas kalian adalah membuat dan mengisi formulir pendaftaran lomba mata pelajaran. Seperti yang tadi sudah dicontohkan di slide yang sebelumnya. Nanti kerjakan, dikumpulkan seperti biasa, difoto dan dikumpulkan melalui Google Form. Oke. Cukup sekian pembelajaran dari Bu Evi. Ingat pesan Ibu. Yang pertama, utamakan disiplin waktu dalam segala hal. Jangan lupa ibadahnya, jangan lupa belajarnya, dan jangan lupa tetap membantu orang tua. Berikutnya, belajar bersungguh-sungguh supaya mencapai hasil yang maksimal. Dan yang terakhir, jaga kesehatan, rutin berolahraga, jangan lupa pakai masker kemanapun kalian pergi. Oke, pembelajaran Bu Evi akhiri. Mudah-mudahan apa yang Bu Evi sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, bekal kalian untuk nanti kelak hidup bermasyarakat, dan mudah-mudahan ilmu yang kalian terima hari ini menjadi ilmu yang barokah, manfaat, fidini wal akhirah. Bu Evi akhiri, sebelum Bu Evi akhiri kita berdoa akhir pelajaran dengan membaca Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jumpa lagi. Tetap semangat.